Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqin afala ya'qilun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat-nikmat hidup yang kita rasakan. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sekaligus nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah Allah ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, serta dikabulkan Allah doa-doa dan harapan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di bulan 1 Muharram. Tentu hari ini merupakan awal pembuka daripada bulan Hijriah. Di dalam Al-Quran kita sudah mengetahui dan memahami bahwa ada 12 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang bulan, berbicara tentang waktu, maka 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah waktu yang sudah kita jalani, yakni masa lampau. Masa lampau adalah peristiwa kejadian yang sudah kita lalui, yang sudah kita kerjakan, dan itu yang semakin jauh dalam kehidupan ini, yakni masa lalu. Kemudian masa sekarang, masa yang sedang kita jalani, itu artinya bahwa kita sedang dihadapkan dengan keadaan yang nyata, dengan keadaan yang real hari ini yang kita nikmati. Maka tentu kita harus dianjurkan oleh Allah terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga di dalam menjalani kehidupan ini kita juga dihadapkan dengan masa yang akan datang. Masa yang akan datang memang belum kita lalui, akan tetapi ini adalah masih peristiwa yang Allah rahasiakan. Apa yang akan terjadi, seperti apa peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, maka ini adalah hal yang masih rahasia dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hijrah, ada hubungan relasi antara bulan Muharram atau tahun baru Islam dengan hijrah. Kalau kita memahami secara seksama bahwa keinginan perubahan yang ingin kita dambakan dalam kehidupan adalah
perubahan yang hari ini mungkin buruk, tentu kita harapkan adalah semakin baik. Dan kemudian keadaan yang baik hari ini yang kita rasakan, maka yang kita harapkan dalam hidup ini adalah keadaan yang lebih baik lagi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab As-Siratun Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisam, bahwasanya beliau menyampaikan, yakni bunyinya adalah wuqu'il bala'i wal ittihadi 'alal muslimin, yang artinya adalah ada perubahan yang ingin kita dapatkan, ada perubahan yang harus kita pikirkan, dan kemudian dalam menjalani pertukaran tahun baru Hijriah ini, tentu yang pertama adalah pesan Nabi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka poin penting atau tujuan yang pertama adalah, yakni Nabi ingin melindungi umat Islam itu sendiri. Dan kemudian dalam sejarah peradaban Islam disebutkan bahwa salah satu tujuan Nabi hijrah ke Madinah adalah yakni binaul masjid, yakni tujuannya adalah satu, yakni membangun masjid. Kalau kita memahami kalimat membangun di sini adalah bukan hanya sekedar membangun fisik masjid saja, akan tetapi juga sumber daya manusia, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan tentang masjid itu secara kontekstual Allah dan kemudian Nabi menginstruksikan kepada kita agar kita senantiasa mampu dan wajib untuk memakmurkan masjid. Hari ini kita melihat sudah banyak masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang besar, yang sudah dibangun dengan biaya yang mahal. Akan tetapi yang sangat kita miriskan adalah sangat sedikit jamaah yang mau melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah di masjid. Maka benarlah kata Nabi, salah satu tanda-tanda kiamat adalah, yang pertama adalah Islam tinggal namanya, yakni banyak orang di kalangan umat Islam mengaku dia Islam, simbol yang digunakannya adalah Islam, akan tetapi aplikasinya, aksiologisnya, dia tidak menunjukkan dia itu adalah seorang muslim yang baik. Dia mau menzalimi sesama relasinya, dia mau menzalimi sesama sahabatnya. Maka inilah yang dimaksudkan dengan Nabi tadi adalah bahwa kita di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, kita harus mampu hijrah ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya Al-Quran tinggal namanya. Ini juga salah satu tanda-tanda kiamat, bahwasanya banyak di kalangan manusia yang sudah tidak tertarik lagi menghafal Al-Quran. Ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya dalam kehidupan menjalani kehidupan di dunia ini. Ia merasa bahwa Al-Quran adalah sebagai hiasan yang hanya sekedar dilihat semata, akan tetapi berat hatinya untuk membaca, terlebih lagi menghafal Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah salah satu ciri-ciri tanda kiamat tiba adalah bahwasanya dibangun masjid yang begitu besar, dibangun kemegahan masjid yang begitu mewah, akan tetapi orang di dalamnya tidak ada lagi yang mau, bahkan enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita di sini mungkin banyak di setiap tempat tinggal kita masjid, apalagi di tempat-tempat yang tertentu. Maka tentunya kita diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memakmurkan masjid. Dalam hidup ini tentu yang harus kita pahami adalah bahwa akhir dari perjalanan hidup manusia ini adalah nantinya akan kembali ke masjid. Suatu waktu nanti dia akan disolatkan di masjid. Maka untuk itulah salah satu kata Nabi yang menjadi tanda-tanda kiamat tiba adalah masjid yang dibangun begitu besar, megah, akan tetapi tidak ada orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami makna masjid berasal dari kata sajadah, yasjudu masjidan,
yakni masjid itu adalah tempat orang-orang yang sujud. Itu artinya seluruh permasalahan hidup di dunia ini solusinya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kecuali dia mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita sudah memahami salah satu ciri-ciri tanda kiamat tadi, maka yang terpikir dalam benak kita adalah bagaimana membentuk kepribadian hati dan pemikiran kita agar kita mampu berhijrah, merubah kebiasaan yang buruk kita rubah menjadi yang baik, kebiasaan yang baik kita rubah menjadi lebih baik. Maka itulah konsep hijrah, beralih kita kepada yang lebih baik supaya kita ini semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hal yang paling fundamental dalam mempersiapkan datangnya di tahun baru Islam ini adalah spiritual dan kemudian kemampuan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya itu saja, akan tetapi kita juga harus mampu menghidupkan nilai sensitivitas kemanusiaan. Kita harus mampu tidak hanya sekadar memahami ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita pahami harus sampai ke makom amal. Amal tidak hanya sekedar di situ saja, akan tetapi harus sampai kepada makom rasa, dan kemudian makom rasa harus sampai kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bahwa dengan beralihnya di bulan 1 Muharram ini dan kemudian di tahun baru Hijriah ini, kita diinstruksikan untuk menatap hari esok yang lebih baik. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang bunyinya dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah dan tataplah hari esokmu ke arah yang lebih baik. Itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran menginstruksikan kepada kita agar kita tetap optimis dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh pesimis apapun yang sedang terjadi hari ini, apapun yang melanda dan yang sedang tersandra oleh kita yang kita hadapi dalam hidup ini. Jangan pernah kita putus asa, sebab kata Allah, kita harus terus melihat hari esok yang lebih baik. Dalam tafsir Al-Quranil Karim yang ditulis oleh Muallim Zainal Arifin Abbas, disebutkan bahwasanya menatap hari esok adalah tidak hanya menatap persoalan-persoalan kebutuhan dunia, akan tetapi kebutuhan akhirat yang lebih penting. Sebab yang harus kita garis bawahi dalam hidup ini adalah bahwasanya suatu waktu nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini bukan kampung halaman manusia yang sesungguhnya, akan tetapi ada akhirat yang Allah ciptakan kepada kita, bahwa itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Itu menunjukkan bahwasanya dalam hidup ini, akhir perjalanan hidup manusia adalah yang namanya kematian. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal perubahan, dalam hal hijrah, yang mungkin dulu kualitas ibadah sholat kita yang belum maksimal, mari kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin, supaya kualitas ibadah sholat kita juga supaya menjadi lebih baik lagi. Yang mungkin dulu kualitas ibadah sholat kita yang bacaannya belum afdol, belum bagus, maka di tahun baru Islam ini kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Karena yang kita pahami adalah bahwa sholat adalah kunci amal ibadah. Tidak akan mungkin masuk amalan-amalan ibadah lain sebelum ibadah sholat ini baik kita laksanakan. Hadirin jamaah sholat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah kita yang singkat ini, khotib mengambil beberapa kesimpulan saja. Yang pertama adalah bahwasanya
hari ini yang kita sedang jalani di bulan 1 Muharram ini 1447 Hijriah ini, kita alhamdulillah masih diberikan Allah nafas untuk hidup, masih mampu mengarungi menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka jangan sampai kita ini hidup menjadi orang yang lalai. Sebab dalam hadis Nabi disebutkan yang bunyinya nikmatani makbulun fihima as-siha wal faragh, yang artinya adalah ada dua kenikmatan yang sering terlupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan kemudian nikmat kelapangan waktu. Banyak Allah yang sudah berikan kepada hambanya nikmat sehat, tapi belum memiliki waktu yang luang. Dan kemudian ada juga orang yang diberikan waktu yang luang, tapi belum diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah makna hijrah adalah bahwa kita harus beralih dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik harus merubah menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Dan kemudian dalam hal ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini kita tingkatkan, kita hijrahkan, yakni hijrah dalam kualitas ibadah sholat. Yang mungkin dulunya kita belum khusyuk, masih terpikir oleh pemikiran-pemikiran dunia, maka kita harus berhijrah supaya memang sholat kita itu hanya untuk menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dalam kehidupan ini, segala persoalan kehidupan ini, yang menjadi solusinya adalah kita harus senantiasa sujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang terakhir adalah mari kita terus menghidupkan nilai sensitivitas kemanusiaan. Artinya ada orang yang berilmu tapi belum sampai ke makom amal. Dia tahu itu perintah Allah tapi tak mau dia jalankan. Itu berarti dia belum sampai ke makom amal. Dan kemudian ada orang yang beramal tapi belum sampai kepada makom rasa. Dia ketika melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah kebaikan, belum sampai kepada makom rasa. Dia merasa bahwa rezekinya adalah berasal dari Allah, maka harus mampu merasa sehingga lebih menghidupkan nilai sensitivitas kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk khatib pribadi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardhal mal arba'ah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.